Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, kamu boleh nggak melawan? Saya kan mencegah kan. Iya, Mencegah semua orang untuk tuh pasti berbuat jahat kan. Iya, setiap orang tuh pasti mencegah Loh, untuk berbuat jahat. Tapi kamu orang lain tahu berbuat kan? jahat kan? Apakah saya Iya, mencegah bro. orang lain berbuat jahat itu Mencegah tidak dengan mengasihi? melawan. Bro, kamu ngerti nggak bahasa saya? Loh, kamu ngerti Kalau nggak pernyataan saya? Ya saya ngerti mencegah. Gini nih, supaya Apa? saya mencegah agar orang masuk ke rumah saya bikin pagar. Ya, itu cara saya mencegah. Yang saya tanya itu adalah, kalau istrimu di matamu posisinya sudah mau diperkodok, kamu lawan orang yang memperkodok atau diam? Saya lakukan. Saya akan mencegah orang itu untuk melakukan tindakan jahat. Melawan nggak? Sebentar. Melawan nggak? Karena saya Melawan. Loh, karena saya mengasihi dia. Kamu melawan nggak? Ini gimana ini? Melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kau si selingkuh habis kau. Hah? Loh, berarti saya membiarkan kamu berbuat dosa itu. Lah emang kau punya slogan itu kan? Tunggu, bentar. Iya, artinya Justru kalau dengan Aksela ini prinsip kok kamu, membalikkan kayaknya saya ajaran nih. mengajak, memperbolehkan kamu Aksela. berbuat dosa. Aksela, Seperti itu. justru itu ajaranmu, Aksela. Jangan bagaimana, melawan orang Rifan? yang jahat kepada... Coba, ya santai. Iya, kamu Dalilnya kenapa? begini loh bunyinya. Jangan Mereka melawan orang yang teman. Duh, yang apa salahnya? Emang kenapa? Gini loh. Judulnya gini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kamu boleh nggak melawan orang yang jahat kepada kamu, yaitu memperkodok istrimu? Boleh nggak ngelawan dari dalil itu? Oke, kan Greg tadi yang mengatakan dia mau datang untuk berbuat jahat kepada istri saya. Makanya saya katakan, saya mencegah. Dengan tindakan saya mencegah dia berbuat jahat, apakah saya tidak Bro, mengasihi dia? coba fokus bro. Nah, itu toh. Jangan melawan. Enggak, kita bahas dalil loh. Nah, kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, kamu boleh nggak melawan? Saya kan mencegah kan. Iya, Mencegah semua orang untuk tuh pasti berbuat jahat mencegah. kan. Iya, setiap orang tuh pasti mencegah Loh, untuk berbuat jahat. Tapi kamu orang lain tahu berbuat kan? jahat kan? Apakah saya Iya, mencegah bro. orang lain berbuat jahat itu Mencegah tidak mengasihi? dengan melawan. Bro, kamu ngerti nggak bahasa saya? Loh, kamu ngerti Kalau nggak pernyataan saya? mencegah. Ya saya ngerti mencegah. Gini nih, supaya Apa? saya mencegah agar orang masuk ke rumah saya bikin pagar. Ya, itu cara saya mencegah. Yang saya tanya itu adalah, kalau istrimu di matamu posisinya sudah mau diperkodok, kamu lawan orang yang memperkodok atau diam? Saya lakukan. Saya akan mencegah orang itu untuk melakukan tindakan jahat. Melawan nggak? Sebentar. Melawan nggak? Karena saya Melawan. Loh, karena saya mengasihi dia. Kamu melawan nggak? Ini gimana ini? Melawan. Sulit sekali. Kata mencegah, Melawan kata nggak? mencegah
Kata mencegah. Melawan nggak? Mengerti Kata nggak arti melawan? mencegah, Melawan kata nggak? Loh, sebentar. Waduh, Kata sulit mencegah. saudaraku. Kenapa sulit dijawab? Karena Loh, memang dia sebentar. tahu kalau dia jawab melawan berarti ada yang ditentang ayatnya. Kalau dia jawab dia biarkan berarti dia logikanya udah berkurang. Kenapa? Masa istrinya diperkodok dia biarkan saja? Saya Jadi inilah mencegah. yang tidak bahas Saya mencegah. mencegah Kan ada bisa- tidak ada bisa ayatnya mencegah. Loh, Saya katakan, tanya dalam ayatnya itu jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Pertanyaan saya di matamu ini kita bawa kasus. Saya Bukan, membawa kasus. Nah, kamu kan tahu Iya, kasus. makanya ketika istrimu diperkodok dan kamu lihat sudah di kamar itu penjahat, kamu berdoa pada saat itu, bukan melawan kan? Hah? Kak, betul nggak? Ketika misalkannya, pindahkan aja tempat gelasnya dek. Ketika istrimu di depan matamu sudah mau dipegang, mau diperkodok, kamu melawan orang itu atau berdoa pada waktu itu? Silakan jawab. Aduh, pertanyaan apa ini? Teman-teman, jangan kalian mengkritisi pertanyaan saya selagi pertanyaan itu masih rasional. Ayatnya adalah jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ketika mobilmu dibegal atau motormu dibegal, kalian melawan atau pasrah? Memang dangkal. Ini kalian ini. Ustaz, Ketika Yesus kalian mengajarkan tidak apa? mampu Untuk mengasihi menjawab, sesama maju manusia kan? kena, mundur kena. Teman-teman dengarkan baik-baik. Saya tuh simpel. Sebentar, Yesus mengajarkan berbuat kasih, berbuat salah, pertanyaannya berbuat tuh kasih kan? simpel. Pertanyaannya adalah jangan melawan orang yang jahat kepadamu, itu dalil. Maka pertanyaannya dari ayat itu, Iya, ketika pertanyaannya di salah depan nggak? matamu Nggak, pertanyaan istrimu salah mau nggak diperkodok, orang itu. saya lagi tangkap dulu Pak. Makanya ketidaksinambungan kita itu ada ketika kalian itu lari dari pertanyaan kami. Dalam kitabmu tuh ditulis begini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Maka ketika kau buka pintu, kau sudah lihat istrimu mau ditelanjangi sama penjahat, kau pada waktu itu melawan atau berdoa? Saya jawab ya. Yesus kan mengatakan itu toh, benar? Untuk tidak melawan orang jahat kan? Tapi untuk mendoakan kan? Pertanyaannya salah tidak? Teman-teman, Salah Greg, tidak? saya mau tanya, udah. Kalau nggak mampu jawab nggak apa-apa. Ya, udah, Bang, silakan. Kami nggak paksa. Kami nggak usah dijawab kalau nggak. Kami nggak paksa kok. Saya tuh tidak suka bertele-tele. Greg, seandainya istrimu di depan matamu mau diperkodok, kamu lawan atau kamu diam? Ya, aku habisin lang nih. Mantap. Ini dia. Kalau jadi punya suami orang Islam nih aman badan kita, ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Ajaran itu kalau betul datang dari Tuhan, maka dia sesuai dengan naluriah, tidak bertentangan dengan empati dan tidak bertentangan dengan akal. Tapi kalau ada suatu Kasihilah ajaran, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. oke, tunjukkan cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas kan? Tunjukkan cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Yesus berkata itu enggak? Tunjukkan cara mengasihi diri menurut Yesus. Artinya kamu jangan berbuat jahat kepada orang lain. Kalau kamu nggak mau Tunjukkan didahati. cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Karena ada tertulis dalam kitabmu yang kau harus lakukan kepada dirimu sendiri adalah pikul salib. Tak sangkal dirimu. Islam ini dangkal-dangkal. Kalau kamu nggak sanggup berdiskusi, kalau kamu nggak sanggup, kau turun di bawah. Ngapain mau ke sini? Ya kau turun di bawah. Kau nggak layak di sini. Ketika kau mengatakan kepada kami agamamu mengajarkan untuk mengasihi sesamamu manusia dengan cara mengasihi dirimu sendiri, pertanyaanku bagaimana cara mengasihi dirimu sendiri menurut Yesus? Karena Yesus mengajarkan untuk kau siksa dirimu, Pak. Coba, pikul salib siksa diri nggak? Siksa diri. Sangkal dirimu. Itu bahkan kau harus apa? Apabila ditampar pipi kirimu kau kasih yang kanan. Artinya Tuhanmu mengajarkan untuk menyiksa dirinya. Ketika dia memerintahkan kasihilah dirimu sendiri sebagaimana mengasihi diri sendiri. Bagaimana cara kasih Tuhan kepada Tuhan? Yaitu dengan membunuh Tuhan lain. Bagaimana cara kasihnya Bapak kepada anak? Dengan menganiaya anak. Jadi wajar ketika kami katakan kalian adalah orang-orang yang mengatakan penganiayaan sebagai bentuk kasih. Coba kau baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Tauladan Yesus itu sebagai kasih karunia Tuhan. Baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18 sampai 19. Penganiayaan terhadap diri sendiri itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan terhadap dirimu. Banyak kali nak sayang. Itulah bro. Jadi tolong jangan pikir kami tidak belajar kitab kalian. Kamu cari dalam kitabmu tutorial cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Silakan. Rifa.
kamu jangan ngajari bebek berenang. Nah, itu saja. Saya Intinya tanya, di situ justru saya saja. belajar sama Kami Anda. orang Kristen. Teman-teman, saya itu lagi nggak Loh. mau mendengarkan curhat. Loh. Saya mau mendengarkan Kalian jawaban. sudah paham Yang saya apa tanya itu adalah arti. bagaimana cara mengasihi dirimu sendiri menurut Yesus. Kok ribet banget, bro? Yang saya tanya itu, kalau kau diajarkan untuk mengasihi sesamamu manusia dengan Bebek cara diajari sebagaimana berenang, mengasihi diri. Rifa. Jadi kau bebek, Rifa. bebek kau. Iya, Jadi bebek masalah. dia. Iya. Jadi inilah teman-temanku Axel. Di Katanya sini kamu kita tidak mahasiswa. Kok nggak ngerti kata majas? Loh, bukankah di dalam kitab kau majas aja kau literasikan, lah kau letterlekan? Contoh, aku dan Bapak satu. Tidak mengerti majas saat sampai kata. Bukan nggak ngerti, gaya kalian itu gitu. Giliran yang menguntungkan kamu kalian nggak bilang ngerti itu toh? letterlek. Loh, saya nggak ngerti. Bahasa Indonesia saya itu 9. Saya ngerti majas, bahkan totem proparte, ironi, saya ngerti itu. Tetapi ketika kalian adalah umat Kristen, ketika Yesus dikatakan anak domba, kalian anggap betul-betul domba. Kenapa malah argumennya ad hominem gini, Pak? Katanya kamu Kenapa malah? saya katakan Ya saya kenapa? Apa bebek, urusannya? kamu mengatakan saya Apa? bebek. Ya karena memang loh di dalam kitabmu Yesus dikatakan anak domba dan dia betul-betul tampil sebagai domba loh dengan tanduk 7 loh. Ini kan metode Kristen. Ada Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Dan itu secara harfiah kalian tanggapi. Inilah kalian. Giliran ayat itu menguntungkan doktrin kalian bilang itu harfiah. Ketika tidak menguntungkan, kalian bilang itu analogi. Ketika kami tanya metodenya apa, kenapa membahas bebek, kita membahas tentang ketuhanan. Teman-teman perhatikan baik-baik teman-teman ya, orang-orang ini. Ketika tak mampu menjawab pertanyaan saya, bro, saya tanya, Yesus itu anak domba bukan? Yang tampil di surga itu bentuknya tanduk 7 itu bentuknya domba atau bentuk orang? Katanya kamu mahasiswa saat berkata bebek, kamu kata saya bebek. Aduh, berulang. Oh. Ya, karena memang kalian adalah umat yang suka ngada-ngada. Inilah bukti kalau apa yang kalian ucapkan itu tidak ada landasan ilmiahnya. Kenapa kalian begitu? Karena kalian adalah umat asumsi. Setiap omongan kalian itu menimbulkan pertanyaan baru. Itulah kalian. Ya, makanya kalian itu kalau daripada kalian banyak menyesatkan dan merusak peradaban, lebih baik kalian itu bertanya saja. Paham nggak? Oke. Halo Bang Sabar. Halo Bang Sabar. Kenapa tadi kabur? Kenapa tadi kabur? Kenapa kabur? Tapi udah aku bilang sama kamu, HP aku cuma satu. Kalau kau cari data, tentu apa dia? Oke, gini aja sekarang karena udah kembali, silakan Anda bertanya saja sama Uni. Silakan. Tapi jangan marah-marah Uni ya. Kalau berkasnya. Gantung. Gini bro, ini kan yang naik ini bukan anak-anak kecil, orang-orang lansia dan orang tua. Kalau ada orang yang sudah tua tapi menunjukkan kekanak-kanakan di sini, saya berhak marah. Kenapa? Saya juga nggak mau menzalimi diri saya sendiri, gitu ya. Jadi boleh aku bertanya nih? Silakan Bang, silakan. Silakan. Iya. Di Islam, kalau ada perempuan menyusui laki-laki dewasa, apakah itu benar? Perempuan menyusui laki-laki dewasa itu Ya, yang kebutuhan bukan ketika suaminya. ya dengar dulu. Diam Bang. Katanya dengar dulu. Diam Bang. Dalam Islam, ketika ada seorang anak angkat yang sudah dewasa, maka supaya dia itu mahram dengan ibu angkatnya, maka dia boleh meminum air susu ibunya, bukan dengan cara menetek ke puting susunya. Yang kurang ajar itu kalau Tuhan menyusu kepada manusia, itu tidak boleh dalam Islam. Coba Ya. tunjukkan dulu Kalau itu nih. Karena setahu ya, saya itu, enggak, bukan meminum. Ya, menyusu itu artinya apa? Ya menetek lah. Menyusu itu minum susu. Dan anak saya juga menyusu kepada saya ketika saya masih kerja di kantor pelayaran dulu. Caranya apa? Saya pompa air susu, lalu mereka meminum susu. Artinya juga menyusu. Ada nggak ditulis itu di pompa? Di situ tidak ada di pompa, tapi kami nggak bodoh. Kenapa Anda orang bernaras Islam itu seperti itu? ya karena begitu pemahamannya.
Kalau ada pemahaman lain, tunjukkan dalilnya kalau itu menetek menghisap puting susu. Coba tunjukin. Ya tapi kan namanya disusui ya di Anda di sini orang awam, bodoh tentang Islam, tapi memaksa saya untuk ikuti cara pandang Anda. Anda tidak tahu diri, Pak. Anda bertanya tentang agama saya sudah jelaskan. Kalau Anda punya pandangan ulama bahwa saya salah, silakan tunjukkan. Jangan Anda yang berdebat dengan saya, Anda jahil. Enggak, kan aku bertanya benar. Saya di sini suruh Anda bertanya, saya sudah jelaskan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Kalau kau punya literasi yang berbeda dengan saya, tunjukkan di sini. Nggak usah banyak cerita, Pak. Kecuali kau berilmu. Silakan Bang. Oke. Apakah Nabi Muhammad itu pantas dicontoh? Pantas daripada menyontoh Tuhan yang nggak tahu diri, minta-minta hidupnya, ya nggak pernah bekerja, hidup dari minta sedekah. Lebih baik mencontoh Nabi Muhammad yang perkasa, laki-laki bertanggung jawab dan bekerja dan hidupnya nggak minta-minta. Lebih baik meniru manusia yang datang ke dunia dan sebagai nabi dan ilmunya memperbaiki peradaban daripada mencontoh Tuhan yang nggak ada gunanya buat peradaban. Seperti itu. Oh begitu ya. Oh begitu. Itu Yes. pantas dicontoh ya. Iya dong, pantas. Kalau seandainya di zaman sekarang ya hidup Nabi Muhammad, dia menikahi bocil Aisyah itu yang 6 tahun, apakah itu wajar dicontoh sekarang? Saya kalau seandainya Nabi saya hidup zaman sekarang dengan saya, kalau saya belum punya anak, saya buatkan anak untuk beliau, umur 1 hari saya antarkan ke beliau, karena akhlak beliau itu tidak sama dengan akhlak orang Kristen. Ya, otak beliau nggak jorok, nggak selangkangan aja, ya. Jangankan kalian, saya lagi jawab. Kenapa terguncang jawaban saya? Diam dulu. Kalau orang Kristen, jangankan anak usia 1 hari, nenek-nenek umur 50 tahun pun pasti kalian garap duburnya. Kenapa otak kalian kotor? Kalau Nabi Muhammad SAW, andai pun ada anak saya 1 hari, saya akan berikan kepada beliau karena akhlak beliau mulia. Beliau bukan cabul seperti, mohon maaf ya, nabi-nabi di kitab kalian yang doyan ngambil bini orang, nidurin menantu, ya. Yehuda tuh nidurin menantu loh, sampai punya Tuhan kalian lahir dari situ. Kalau Nabi kami akhlaknya mulia. Buktinya Sayyidah Aisyah itu menjadi wanita yang brilian, wanita yang cerdas dan sangat mencintai suaminya. Kalau korban pedofil nggak kayak gitu. Yang kena mental itu seperti ibunya Tuhan kalian. Sampai detik ini kita nggak tahu kehidupannya seperti apa. Seolah dia hilang di telan bumi dan seperti terkena mental gitu loh. Ya, kalau Nabi Muhammad itu istrinya menjadi ulama kemudian dan bahkan menunjukkan kecintaannya kepada suaminya. Itu bukti kalau dia terawat, terjaga dan tidak menjadi korban pedo. Yang menjadi korban pedo itu yang nggak masuk akal kami itu adalah ketika ada perempuan umur 12 tahun diperawani sama anak bocil yang adalah Tuhan dan kemudian tidak ada rasa hormat dari si anak bocil ini kepada ibunya. Itu baru nggak biasa dalam Islam ya. Kami tolak itu. Itu tidak layak, tidak layak dianggap manusia itu. Iya. Berarti kalau sekarang seandainya Nabi Muhammad itu dinikahi, bukan dikasih anak angkat beda ya. Kan saya sudah bilang, seandainya saya hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, saya belum punya anak, saya akan hamil cepat-cepat supaya bisa punya anak perempuan, saya antarkan ke Nabi Muhammad walaupun umurnya baru 1 hari. Karena apa? Karena dia Nabi. Anak, ini istri Kenapa ini? kita bahas. Saya bingung loh nih orang nih. Saya takkan yang menjawab saya. Kalau Nabi Muhammad hidup sejaman dengan saya akan berikan anak saya umur 1 hari kepada Nabi Muhammad karena beliau akhlaknya mulia. Kalau seandainya yang hadir adalah Tuhanmu, kalau misalkan Tuhanmu, anakku umur 25 tahun dilamar sama Tuhanmu, kutolak karena Tuhanmu miskin. Saya nggak harus sudi, Tuhan masih miskin. Tahu aku. Saya jangankan, diam dulu gantian. Ini orang kalau di begini ya bro. Kalau seandainya Tuhanmu datang, jangankan melamar anak saya yang bocil, saya aja dilamar dia. Saya tidak mau jadi istri dari Tuhanmu. Kenapa? Tuhanmu miskin, temperamen. Kalau dia melamar saya masih mikir. Kenapa? Ya tiba-tiba nanti saya dikutuk jadi kering seperti dia. Misalkannya waktu minta pohon ara nggak ada buahnya dikutuk sampai kering. Nanti dia mengutuk saya kalau nggak ada rendang nanti. Tapi kalau Nabi Muhammad saya kejar-kejar, tolong ya Nabi, saya ingin jadi istrimu. Oh saya tidak patut. Ya udah kalau gitu saya hamil punya anak umur 1 hari saya antar ke Nabi saya. Itu pun kalau Nabi saya menerima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia. Dia pasti akan menjaga istri-istrinya karena terbukti tidak ada istrinya yang benci kepada dia. Tapi kalau Yesus, mohon maaf, andai Tuhanmu datang ke hadapan saya melamar anak saya yang usianya 25 tahun, saya tolak. Saya tidak mau punya menantu yang tidak bertanggung jawab. Kalau Nabi Muhammad itu bertanggung jawab. Seperti itu. Silakan bro, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya bro. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bro. Teman-teman Silakan, Bang. perhatikan ya. Bang, sabar. Ketika teman-teman kita Kristen
mau membandingkan moralitas Tuhan mereka dengan Nabi kita, itu sama saja mereka sedang mandi lumpur dan mandi kotoran. Kenapa? Sungguh tak pantas Nabi kita dibandingkan dengan Tuhan dalam perspektif agama Kristen. Contoh, Nabi Muhammad SAW itu keturunan baik-baik. Tuhannya umat Kristen keturunan pejina. Nabi Muhammad SAW adalah laki-laki yang bertanggung jawab, bekerja dari kecil. Tuhannya orang Kristen nggak pernah bekerja, hidup dari minta-minta dan bahkan hidupnya miskin. Nabi Muhammad SAW tanpa belajar, dia memberikan wahyu Tuhan dan dia tidak pernah berdusta. Tuhannya umat Kristen pernah mem-PHP orang yang mau mati, yaitu ketika dia berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia malah mati 3 hari 3 malam, 40 hari kemudian baru ke surga. Maka ini disebut dengan PHP. Tuhannya umat Kristen, ketika naik keledai dibantuin. Nabi kita tuh naik kuda dan bahkan menjadi panglima perang. Tuhannya umat Kristen punya 12 murid aja, 2 diantaranya berkhianat. Lihat Nabi kita, semua sahabatnya solid, bahkan rela mati buat beliau. Tuhannya umat Kristen gagal menyampaikan agama Kristen di kampung halamannya. Nabi Muhammad SAW, jangankan kampung halamannya, sampai detik ini keluar dari kampung halamannya rata-rata solid menjadi agama Islam. Tuhannya umat Kristen gagal menjaga kerukunan umat beragama di kampung halamannya. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana sekarang Mekah dan Madinah disatukan dan menjadi negara teraman. Lihat bagaimana Nabi kami Muhammad SAW tak pantas disandingkan dengan Tuhan kalian. Tuhan kalian tidak punya istri. Nabi kami bahkan menghidupi berapa perempuan dan diberikan nafkah lahir dan batin. Tuhan kalian malah minta keledai orang, Nabi kami beli kuda. Ya, jadi mohon maaf, jangan bandingkan Tuhan kalian dengan Nabi kami karena tidak layak. Tidak pantas Nabi kami dibandingkan dengan Tuhan dalam perspektif agama kalian. Mohon maaf dengan telah. Silakan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, seandainya itu di zaman sekarang melanggar hukum nggak? Saya sudah jawab bahwa seandainya ada nabi di sekitar saya yang lebih dulu akan mengantarkan anak saya umur 1 hari untuk dinikahi nabi tersebut. Iya, pertanyaan saya, apakah itu melanggar hukum di zaman sekarang? Kemut ini, kemut. Mati lampu deh, mati lampu. Ini lagi pakai kuota ini. Bentar ya. Oke, Bentar ya, siapa Dek. nih? Bentar ya. Coba dulu, ini Oke, mati siapa lampu. nih? Pak Sabar. Iya. Eh, kalau Pak Sabar tanya, kalau di zaman sekarang melanggar nggak? Nah, Iya, itu pertanyaan saya. Tapi Iya. dia melebar kemana-mana. ya dah, kalau di zaman sekarang melanggar itu karena ada aturan di hari ini. Nah, Ya sekarang itu kalau dijawab aja dilanggar. Kan itu selesai, jangan melebar kemana-mana. oh ya, yaudah saya ikutin dilanggar. Terus pada waktu Nabi Muhammad menikahi melanggar hukum nggak Pak itu Pak? Kalau Beritanya. Kalau menurut- kalau Anda kan gini, sabar Pak Sabar, kan gini, kamu tanya kalau ada di zaman sekarang melanggar nggak? Saya jawab melanggar karena itu aturan dari pemerintahan, ada diatur oleh pemerintah, ya kan? Ada minimal usia pernikahan. Itu sekarang bisa dikatakan melanggar. Terus saya tanya, kalau pas waktu zaman Rasulullah, kira-kira Rasulullah melanggar atau enggak Pak? enggak, kalau melanggar dia dimasukkan penjara dia. Nah terus apa yang ditanyakan Pak? Ya Terus itu apa yang masalahnya? jawaban itu tadi. Nah, ya, Bilang terus apa dia masalahnya? melanggar. Iya itu kan selesai pertanyaan. Masalahnya apa? Saya bukan memasalahkan, saya bertanya. Berarti Iya, kalau- bertanya itu atas dasar apa? Coba Anda bertanya ini atas dasar apa? ya Atas dasar apa? atas kejadian lah. Ya udah saya tanya gini Pak. Pak Sabar nikah di usia berapa istrinya Pak Sabar? Aku dulu di zaman 17 tahun lah. 17 tahun. Kalau Pak Sabar itu menikahi istri Bapak itu hari ini kira-kira melanggar nggak Pak? Melanggar. Nah berarti ada masalah nggak?
Ya ada masalah kalau zaman sekarang. Terus apa yang anda dasar anda bertanya itu apa? Enggak, tadi itu maksud aku jawaban dia di zaman sekarang melanggar hukum sudah. Selesai pertanyaan, nggak ada dipermasalahkan. Ya sudah. Silakan Kalau bertanya satu lanjut. pertanyaan lainnya. Ya, silakan. Ini di Al-Quran tadi hadis ya, itu setan itu benarkah tidur di lubang hidung? Gini Pak, karena hidung itu karena hidung itu adalah salah satu organ yang tidak digunakan untuk beribadah Pak. Contoh kalau jidat, kalau tangan itu bisa digunakan semua untuk beribadah. Maka hal yang digunakan untuk beribadah itu terhindar dari setan. Nah, sedangkan hidung itu tidak ada pernah kaitannya dengan ibadah Pak. Makanya dikatakan setan itu akan ada di dalam hidungmu. Nah, ini adalah perintah untuk kita ketika wudhu itu juga membersihkan hidung kita. Wudhu itu untuk membersihkan diri, Pak. Ya, membersihkan diri dari najis, dari penyakit dan lain-lain. Nah, dianggap setan itu ada di dalam lubang hidung, makanya kita bersihkan. Akhirnya ketika kita membersihkan lubang hidung itu keluar, Pak. Iya. Gitu. Nah, kalau dalam sebentar dulu. Jangan panjang-panjang. Lo Simpelnya aku. Berarti kamu mau dijawab sebentar. ya panjang-panjang kali. Diam dulu. Kamu tanya. Kalau kamu Ya, nggak sabar, terserah namamu saya. sabar. Ya. Namamu sabar. Kamu nggak sabar. Nampak lanjut tuh nih. bohongnya. Lanjut Gofur. Gofur Ya. lanjut deh. Ya kalau kami macar, kami membersihkan hidung itu tiap hari untuk mengeluarkan setan. Nah, kalau kalian di dalam lubang hidung kalian ada Tuhan, nanti kalau bersin keluar Tuhannya gimana, Pak Sabar? Wajar loh, setan kita bersin, setan keluar, oke, aman. Kita wudhu, setan kita keluarkan, oke, aman. Nah, kalian kalau mandi tiba-tiba bersin keluar ingus, nanti Tuhanmu ikut keluar dari hidungmu gimana, Pak? Nggak punya Tuhan, enggak? Bukan itu pertanyaan, nanti bertanya kan aku giliran bertanya. Loh, kan sudah kita jawab. Iya, Yang karena apa? Aduh, masa Kan nggak sudah bisa saya jawab. Namamu sabar tapi kau sama sekali. Inilah kayak gini ceritanya mereka ini. Ngaku-ngaku anak Tuhan tapi kelakuan kayak dajal, sama sabar tapi kelakuan nggak sabar. Kau yang bertanya, kami yang menjawab. Kok kami yang sabar menjawab kau? Ini aku bilang kalian tuh cuma omong-omong aja banyaknya. Kau kan bertanya, tugas kau hanya mendengarkan. Kalau kau nggak siap mendengarkan, kau turun. Kan kau nggak ada di sini diwajibkan untuk mendengarkan kami menjelaskan kan? Kau diberi kesempatan untuk bertanya kan? Jawab. Ya udah, kau aja yang nggak mau mendengarkan. Satu ditanya, satu Sudah dijawab. kami jawab. Kau pengen kami menjawab seperti yang kau mau. Hak kau untuk ngatur-ngatur. Hak kau untuk ngatur-ngatur. Si kau yang kena mental. Izinkan aku bicara dulu. Apa? Bagaimana bisa membedakan? Nanti kau izinkan bicara. Saudaraku lagi menjelaskan. Diam kau dulu. Si Gofur lagi menjelaskan, kau pula yang memotong. Turun kau di bawah kau dengarkan. Nanti kau naik lagi untuk bertanya ya. Gak ada gunanya kau ada di atas ini mengganggu. Jawab lagi Gofur. Mengacau kau. Iya, makanya kan itu kan yang namanya hidung itu kan tidak pernah tersentuh tidak pernah tersentuh ketika kita beribadah. Ya, maksudnya adalah tidak pernah digunakan untuk ibadah. Ya, kalau tangan itu bisa kita untuk memberikan sedekah atau memberikan pertolongan kepada orang, itu tangan kita masih bisa untuk beribadah. Telinga kita bisa untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan atau ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mata kita bisa melihat untuk membaca Al-Qur'an. Mulut kita bisa untuk membaca Al-Qur'an. Tapi kalau hidung ini nggak ada, makanya Rasulullah SAW menggambarkan bahwa setan itu akan bisa berdiam diri lewat hidung manusia. Nah, makanya kita juga dalam wudhu itu selalu disarankan untuk membersihkan gitu. Bahkan ketika setelah bangun tidur, ya
Betul Mama Gofur ya. Duh, ketutup muka Uni Gembala ya. Makasih Mama Gofur telah menjawab pertanyaan Mama Gofur? orang yang katanya namanya Sabar tapi Dari mana? Gembala. Oh bukan ya? Bukan Mama Gofur ya? Lanjut Mama nih. Gofur yang Ini ada sih, ya? Lupa. sabar tapi tidak sabar mau naik lagi deh. Bar. Ini orang tua nih. Ya naikkan, tapi kau sabar yang tidak sabar ya. Tolong naik ke atas itu, jangan buat kami kehilangan kesabaran Pak Sabar ya. Pak Sabar yang tidak sabar, jangan buat kami kehilangan kesabaran. Oke, lanjut. Ya, makanya kalau aku Naikkan Chan. aduh. Makanya kalau aku bicara jangan dipotong biar selesai pertanyaan saya gitu. Tunggu dulu. Loh, Kamu di sini tugasnya bertanya, oke? Kalau kamu masih bertanya, kami diam. Tapi kalau kamu sudah mendebat jawaban, kamu tidak berhak. Makanya kami potong, karena hakmu hanya bertanya saja. Paham? boleh saya Aduh, aku bicara? ingat terus nih ya. Paham nggak? Kamu Boleh itu haknya hanya bertanya. Iya, tapi bertanya saja, bukan menjelaskan, bukan membantah, bukan menjelaskan. Hakmu hanya bertanya saja. Silakan. Berarti kalau memang lubang hidung itu nggak berfungsi di saat ibadah, bagaimana lewat napas Anda? Apa kaitannya sama nafas? Silakan Mama Gufur. Enggak, kok tiba-tiba kok nafas itu apa kaitannya sama nafas Pak Sabar? Makanya kalau ada orang ngomong itu jangan masuk kanan keluar kiri atau jangan masuk atas keluar bawah, kentut jadinya ya. Kalau ada orang ngomong itu diresapi, dipikirkan. Ya, yang saya katakan tangan itu digunakan untuk beribadah, mata digunakan untuk beribadah, mulut digunakan untuk beribadah, telinga digunakan untuk beribadah. Hidung kamu gimana cara menggunakan untuk beribadah, gimana hidung? Cara untuk kamu menggunakan hidung untuk beribadah gimana? Nggak bisa. Makanya digambarkan Rasulullah itu setan itu akan masuk di dalam melalui lubang hidungmu. Karena tidak pernah digunakan untuk ibadah. Nah, caranya adalah kita untuk membersihkan hidung setiap hari. Nah ini kalau semisal kita membersihkan hidung, kalau kita ya membersihkan hidung untuk membersihkan kotoran-kotoran yang dia ada di dalam hidung, itu yang keluar setan Pak. Karena setan itu bertempat di tempat-tempat yang kotor, ya kan? Nah ini bingung lagi kalau Tuhan itu bertempat di hidung, kumpul sama ingus, kumpul sama upil. Nah ketika bersin keluar tuh Tuhannya. Nah tergantung Anda, kalau Anda mau mengatakan di dalam lubang hidung manusia itu ada setan, berarti secara tidak langsung kamu mengatakan bahwa Tuhanmu itu setan, karena Tuhanmu berada di dalam lubang hidungmu. Gitu. Nah, Paham nggak Pak Sabar yang nggak sabar? Berarti boleh aku bicara lagi? Lagunya loh Pak Sabar. Ada setan. tes. Dah. Gimana? Oke. Bagaimana bisa kita bedakan setan itu ada di hidung kita, tidak ada di hidung kita? Coba jelaskan. Kita nggak tahu Pak, setan kita nggak bisa melihat setan Pak. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengantisipasi atau melakukan apa yang diperintahkan. Oh iya, Berarti hanya hayalan ya. ya sama kayak Tuhanmu kan hayalan, ya kan? Yesus tidak pernah ada di mana kuburnya, penyalibannya di mana nggak tahu. Yang dikatakan lahir dari rahim Maria berupa manusia, namun seperti apa manusianya juga nggak jelas, kan hayalan. Oh iya. Oke lah, mulai gak waras ini, turun aja aku. Iya guys. Jadi gini loh bro, yang hayalan itu adalah ketika ada orang yang tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan, baru itu hayalan.
Ya lucu kalian ini. Dia yang bertanya, dia yang terguncang coba. Agak noise ya, Mama Gofur agak noise ya. Jadi tolonglah kalau bertanya jangan terguncang. Ini dia yang bertanya, dia yang terguncang coba. Ya aku sama Ote nih. Harusnya kalian bertanya, kami yang terguncang, kami yang terganggu, kami yang kewalahan. Ini kau yang bertanya, kau pula yang mencret. Ada-ada aja kau Pak Tua. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.